Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran fisika kita. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab tentang magnet. Oke. Magnet, secara proses terjadinya magnet itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah magnet alami, yaitu magnet yang prosesnya terjadi secara alami, seperti magnet bumi. Kemudian yang kedua adalah magnet buatan atau magnet yang memang sengaja kita buat. Secara sifat kemagnetan, magnet ini tergolong menjadi dua juga, yaitu yang pertama magnet permanen dan yang kedua adalah magnet sementara. Jadi magnet permanen ini magnet yang lama menjadi magnetnya. Nah, sementara yang magnet sementara itu magnet yang dia hanya bisa menjadi magnet ketika memang dialiri arus listrik. Untuk cara pembuatan magnet, jadi ada benda yang tadinya bukan magnet itu bisa kita jadikan menjadi magnet. Caranya, cara membuatnya. Yang pertama adalah digosok. Yang kedua dialiri arus listrik dan yang ketiga adalah diinduksi. Nah, kali ini yang akan kita pelajarin adalah magnet yang dialiri oleh arus listrik. Namanya induksi magnetik. Induksi magnetik sebelumnya yang namanya magnet itu punya daerah atau medan magnet. Medan magnet ini didefinisikan sebagai daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnetik. Jadi kalau ada magnet berarti dia punya daerah di sekitarnya itu namanya medan magnet. Nah, timbulnya medan magnetik akibat kuat arus listrik atau akibat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar itu kita namakan dengan induksi magnetik. Jadi induksi magnet itu sama saja dengan medan magnet. Nah, menurut percobaan Ørsted, arah medan magnet atau induksi magnetik ini itu kita gambarkan seperti ini. Jadi kita gunakan kaedah tangan kanan. Di mana ibu jari ini sebagai kuat arus. Jadi arah arus. Nah, kemudian keempat jari ini adalah sebagai arah medan magnetnya atau induksi magnetiknya. Contoh nih, ibu jari kita arahkan ke atas. Nah, keempat jari ini lingkarannya kalau kita gerakkan itu menjadi arah dari medan magnet atau induksi magnet. Untuk menentukan arah induksi magnet pada kawat lurus berarus, yang pertama kita perhatikan, jika arus ke atas dan titik yang mau kita cari adalah di sebelah kanan. Nah, di sini nih. Jadi di sini misalkan kita arahkan ibu jari kita ke atas, kemudian empat jari kita menuju titik yang di sebelah kanan. Maka arahnya akan masuk ke bidang titik ini, akan masuk ke titik. Nah, jika kita balik, titiknya di sebelah kiri, maka putaran tangan kita yang tadi ke kanan itu akan masuk. Nah, kita putar, maka ke sebelah kiri itu akan keluar dari bidang. Jadi, kalau posisi arus ke atas, titik di kanan, maka arah induksi magnetiknya adalah masuk ke bidang. Kemudian kalau arah arus ke atas, kemudian titiknya di sebelah kiri, maka dia akan keluar bidang. Nah, bagaimana kalau arah arusnya dikebawahkan? Maka akan terjadi sebaliknya. Jadi, kalau yang di sebelah kanan keluar, maka di sebelah kiri itu masuk arahnya. Nah, sekarang yang kita balik adalah arah arus, bukan ke atas atau ke bawah, tapi arah arus ke kanan. Kalau arah arus ke kanan, titiknya di bawah, maka arahnya masuk. Kalau arah arus ke kanan, terus titiknya di atas, maka keluar. Begitu juga sebaliknya, kalau arah arusnya kita arahkan ke kiri. Titik di bawah menjadi keluar, titik di atas menjadi masuk. Apa gunanya tanda masuk dan keluar ini? Ini kita akan menentukan induksi magnetik total jika ada beberapa kawat yang dialiri arus listrik dan titiknya berada di mana. Kita akan perjanjian bahwasannya nanti setiap tanda yang masuk bidang itu kita tandakan positif. Nah, setiap yang keluar adalah negatif. Jadi nanti kalau hitungan kita positif, maka berarti arahnya masuk. Jika hitungan kita hasil terakhirnya adalah negatif, maka arahnya adalah keluar bidang.
Induksi magnetik pada kawat lurus secara matematis itu dirumuskan dengan simbolnya B. B sama dengan mu O dikali I per 2 VA. Oke, jadi kalau induksi magnet atau medan magnet ini simbolnya B. Kalau kemarin induksi yang listrik, medan listrik itu E ya. Nah, di mana B itu induksi magnetik atau medan magnet, satuannya adalah WB per M pangkat 2 atau kita namakan Tesla sesuai penemunya. Oke, kemudian I adalah kuat arus listrik ampere, A itu jarak si titik ke kawat penghantar berapa meter jaraknya. Kemudian mu0 itu permeabilitas vakum yang nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ini diingat ya. Oke, kita bahas contoh soalnya. Yang pertama, itu ada sebuah kawat lurus dialiri arus sebesar 2 ampere. Berapakah besar induksi magnetik di titik yang jaraknya 5 cm dari kawat tersebut? Mu0-nya kita tuliskan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Oke, kita tuliskan diketahuinya. Yang pertama adalah arus I sama dengan 2 ampere. Yang kedua adalah A, jarak titik ke kawat, yaitu 5 cm. Kita jadikan satuan internasional menjadi meter, yaitu menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian mu0 4 pi kali 10 pangkat min 7. Yang akan kita cari atau kita tanyakan adalah B. Nah, jawabannya kita gunakan rumus B sama dengan mu0 I per 2 VA. Nah, B sama dengan mu0 nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya adalah 2. Kemudian 2V kali A. 2V kali 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, cara mengerjakannya ini ada 4V dibagi 2V. Nah, kita coret, maka di atas angka 2, 2 dikali 2, 4. Kemudian dibagi 5 adalah 0,8. Nah, untuk pangkat, min 7 di pembagian itu berarti pangkatnya dikurang. Min 7 dikurangi min 2. Artinya nanti jawabannya adalah 10 pangkat min 5. Jadi tadi 0,8 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini tidak sesuai dengan notasi ilmiah. Kita jawabannya jadikan notasi ilmiah. Yaitu menjadi 8 dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Oke, contoh yang kedua. Dua kawat lurus dialiri arus masing-masing 4 ampere dan 8 ampere. Searah dan terpisah sejauh 6 cm. Sebuah titik berada di antara kedua kawat, yaitu 4 cm dari kawat pertama dan 2 cm dari kawat kedua. Tentukan besar dan arah induksi magnet yang dialami titik tersebut. Ya, diketahui I1 sama dengan 4 ampere, I2 sama dengan 8 ampere, A1 sama dengan 4 cm, kita jadikan meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Kemudian A2 sama dengan 2 cm, itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. mu0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ya, yang mau kita cari adalah B total atau induksi magnetik total. Jawab, karena ada 2I dan 2A-nya, jadi B1 kita cari mu0I per 2VA sama seperti tadi ya caranya. Nah, jawabannya ini. Kemudian B yang kedua, 4V bagi 2V. Ini. Nah, ini karena ada B1 dan B2, bagaimana kita mencari totalnya? Perhatikan, kawat titiknya berada di antara kawat. Jadi kalau berada di antara kawat, misalkan kawatnya A dan B. Jadi kawat pertama 4 ampere, kawat kedua yang 8 ampere. Terhadap kawat pertama berarti titik itu berada di sebelah kanan kawat pertama dan di sebelah kiri kawat kedua. Nah, tadi katanya arah arusnya searah. Misalkan arah arusnya kita sama-sama ke atas. Maka arus ke atas dan titik yang sebelah kanan kawat, nah itu berarti yang pertama B1 itu nilainya positif. Kemudian yang kedua, karena titiknya sebelah kiri kawat kedua, maka B2-nya sama dengan negatif. Jadi B totalnya positif B1 dengan negatif B2. Jadi positif 2 kali sepangkat min 5, negatif 8 kali sepangkat min 5. Ini sepangkatnya sudah sama-sama min 5, kita tuliskan 10 pangkat min 5. Kemudian ini positif 2 dengan negatif 8 itu sama aja dengan minus 4 atau negatif 4. Jadi nilai induksi magnetik di titik tersebut adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla
dengan arah keluar bidang. Kenapa keluar bidang? Karena hasil akhirnya adalah negatif. Oke, kita lanjut untuk induksi magnetik pada kawat melingkar. Nah, perhatikan untuk kawat melingkar. Kawat melingkar, ini ada sebuah titik pusat di dalam kawat melingkar. Dari titik pusat ke kawat ini kita simbolkan dengan A. Sama seperti jari-jari ya di sini. Kemudian kita tarik tegak lurusnya. Ini misalkan titik P-nya di luar kawat. Jika kita tarik garis, ini akan membentuk sebuah segitiga. Nah, di mana kemiringannya kita simbolkan dengan R. Oke. Nah, untuk rumus atau secara matematis, induksi magnetik pada kawat melingkar, terutama di pusat kawat melingkar itu besarnya kita rumuskan dengan B sama dengan mu 0I di per 2A. Dan untuk yang di luar kawat melingkar, kita rumuskan dengan mu 0I A pangkat 2 per 2R pangkat 3. Atau B sama dengan mu 0I per 2A dikali sin pangkat 3 theta. Kalau ini digunakan untuk yang ada derajatnya, jika diketahui derajatnya. Oke, ini keterangannya B induksi magnetik, I arus, R jarak, titik ke kawat. Jadi R itu yang kemiringannya, A jarak kawat ke pusat lingkaran. Theta itu sudutnya. Contoh, sebuah kawat melingkar, jari-jarinya 6 cm dialiri arus listrik sebesar 3 ampere. Jika mu 0 sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 Wb per AM, maka tentukan induksi magnetik di yang pertama di pusat kawat melingkar dan yang kedua di sebuah titik yang berjarak 8 cm ke pusat kawat melingkar. Ini diketahui I-nya sama dengan 3 ampere, A-nya 6 cm, kita jadikan 6 kali 10 pangkat min 2 meter, dan R-nya sisi miring triple Pitagorasnya jadi 6 dan 8 ya, nanti 8 cm ini. Jadi kemiringannya 10 cm sama aja dengan 10 pangkat min 1. Mu 0-nya 4V kali 10 pangkat min 7. Yang akan kita cari adalah yang di pusat dan di luar kawat. Oke, jawaban untuk yang di pusat B sama dengan mu 0I per 2A. Itu kita hitung 4V kali 10 pangkat min 3 dikali 3 per 2 kali 6 kali pangkat min 2. Nah, pada kasus ini V ini kita biarkan masih ada V-nya ya. Jadi 4 dibagi 2, 2 sama 6 kita coret 3, 3 dan 3 coret jadi 1 ya. 10 pangkat min 5. Untuk yang di luar kawat melingkar, perhatikan 4V kali 10 pangkat min 7 dikali 3 dikali 6 pangkat 2. Nah, ini 10 pangkat min 1 itu dipangkatkan 3. Nanti menjadi 10 pangkat min 3. Min 7 dikurangi 10 pangkat min 3 itu hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Nah, kemudian 4 dikali 3, 12. 6 kali 6, 36, jadi 12 kali 3, 6. Kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 216V kali 10 pangkat. Oke, sekian pembelajaran kita. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.